Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman ya, kayak Mas Ekoji, Mas Muslim, Mas Hakim, dan lain-lain teman-teman yang lain ya. Jadi kita hari ini di Jalan Ijen, kita menyikapi tentang rencana kursi-kursi yang ada di pinggir jalan itu mau dibongkar sama Kepala DLH. Berhubung adanya TikTok ya, TikTok yang memuat waktu itu ada salah satu pengunjung yang berbuat tidak senonoh, diduga berbuat tidak senonoh. Perlu diketahui, kalau menurut kita perlu diketahui bahwa TikTok itu tujuannya adalah untuk mencapai rating tertinggi. Ini harus diketahui oleh Kepala DLH dan Pak Wali Kota dan semua krunya. Jadi dia ini berbuat seperti itu, menshoot seperti itu untuk mencari rating tertinggi. Dan ternyata ratingnya memang kelihatannya tercapai, tetapi ada yang tidak diuntungkan, yaitu pariwisata Kota Malang. Kita semua yakin bahwa itu sangat kecil ya dilakukan di Kota Malang. Kalau seandainya Satpol PP, ada polisi pariwisata, itu berkeliling dengan rutin ya. Jadi kalau dalam satu gerbong ada tikus, jangan dibakar gerbongnya, itu kata Gus Dur ya. Gitu. Jadi tolonglah pemerintah Kota Malang bersikap baik, bersikap bijaksana, dan bersikap profesional ya. Jadi saya yakin bahwa video itu atau TikTok itu hanya merupakan pencarian rating ya. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Saya juga tadi menjumpai adik-adik yang sedang berdoa di sini, kita tanyai berbuat senonoh atau tidak, ternyata tidak. Ojol yang numpang kursi di kursi itu untuk duduk ada juga. Dan yang terakhir saya melihat ada warga Malang, salah satu warga Malang juga sampai di trotoar itu duduk. Padahal di belakangnya ada kursi. Apa yang dilakukan dia? Hanya untuk makan sambil bawa apa itu tempat bontotan itu loh. Ya, itu untuk makan, nah itulah. Cobalah Kepala DLH, Kepala Pak Wali Kota ya. Jadi ya bersikap yang bijaksana, saya pikir nggak perlu ya obral wacana akan dibongkar sambil bawa apa itu tempat bontotan itu loh. Ya, itu untuk makan, nah itulah. Cobalah Kepala DLH, Kepala Pak Wali Kota ya. Jadi ya bersikap yang bijaksana, saya pikir nggak perlu ya obral wacana akan dibongkar. Waduh, sangat sayang ya, itu tidak memberi respon positif pada Pak Wali dan jajarannya. Kebetulan saya kali ini di sebelah saya ada Presiden MPD, Mr. Muslim. Nah ini Bapak. Iya. Komentarnya Pak Muslim? Saya tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat yang luas, bukan masalah remponganannya. Remponan itu bisa dilakukan di mana saja, Pak Wali, Pak LH, Pak Rahman, bisa dilakukan di mana saja, baik di Balai Kota, kantor DPRD. Ketika kursi-kursi ini dipindah, remponannya juga pindah, gitu loh. Jadi yang rasional sajalah. Ketika remponan itu berapa persen sih masyarakat yang remponan di situ? Itu paling 0, sekian persen. Lah kalau polisi Pamung Praja, DLH mau setiap 3 jam sekali bawa sepeda pancal 2 orang jadi polisi pariwisata, saya kira itu bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Sekian. Ya itulah Presiden MPD ya komentarnya memang betul. Jadi
Semua itu tergantung kita gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa kontrol. Lalu di Ijen itu ada misalnya polisi pariwisata. Dan saya yakin itu akan menjadi daya pikat tersendiri. Katanya Pak Sutiaji itu mendorong UMKM. Lah disinilah UMKM didorong. Ya mereka datang ke sini duduk-duduk, kemudian ada penjual kopi yang pakai sepeda atau jalan kaki di situ. Nah itulah UMKM tumbuh. Iya. Oke. Kita sekian dulu kunjungan kita di Ijen, mungkin lain waktu kita akan melaporkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.